Sama-sama jemaat kita akan merenungkan riwayat hidup yang memberi makna yang hebat. Yaitu riwayatnya Yakub dan kakaknya Esau. Mari kita ambil perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam Kejadian pasal 32 sampai 33, 2 pasal ini. Kita lihat perikop judulnya. Yakub bersiap bertemu dengan Esau. Lalu di pasal 33, Yakub bertemu dengan Esau juga. Jadi 2 pasal ini bicara soal riwayat hidup yang penuh makna. Yang intinya membangun hubungan. Ya. Kita lihat membangun hubungan, saya renungkan ada 3 babak. Babak pertamanya bicara bagaimana saya bisa mengatasi konflik dalam hidup ini. Babak kedua, bagaimana hidup saya bisa berubah lebih baik. Babak ketiga, bagaimana hidup saya tetap dalam rencana Allah. Syair pujian tadi ikut meneguhkan khotbah atau kupasan firman Tuhan pagi ini. Sekali lagi ingat-ingat, ini riwayat hidup yang penuh makna. Ada banyak riwayat hidup tidak punya makna. Ini penuh makna. Yang intinya bagaimana hubungan kedua bersaudara ini hancur. Tapi Tuhan memulihkan. Nah, sekarang kita akan melihat babak-babaknya. Karena kalau dibaca 32 pasal. Pasal 32 dan pasal 33 cukup panjang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bacalah di rumah. Saya akan uraikan kebenaran yang penting dalam riwayat hidup 2 tokoh besar ini. Yaitu bagaimana saya dapat mengatasi konflik dalam hidup ini. Nah, ini penting. Babak kedua saya ulang. Bagaimana hidup saya bisa berubah lebih baik. Bukankah ini penting? Babak ketiga ini lebih penting lagi. Bagaimana hidup saya tetap dalam rencana Allah. Di tengah situasi dunia yang makin menyedihkan ini. Ayo kita memulainya. Saudaraku ya, coba dibaca dulu pasal 33. Ayat 1. Pasal 33 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ya, pasal 32 ini pasal 33 situasi terakhirnya. Yakub mengatasi itu. Dia bagi 4 babak. Istrinya ada 4. Dalam arti 2 istri resmi, 2 gundiknya. Ini jangan ditafsir, kalau gitu orang beriman boleh banyak istri. Tidak, pasti tidak. Karena Matius 19 ayat 6, apa yang dijodohkan Allah, jangan diceraikan manusia. Tetapi ini fakta
di mana Allah membiarkan. Ini keinginannya Yakub sendiri. Karena Yakub menghadapi situasi hidup. Dia itu mencintai Rahel seorang. Tapi adat tidak membolehkan adik kawin dulu ngelangkai kakaknya Lea. Sehingga bapaknya Laban yang jadi mertuanya Yakub pakai strategi. Jadi ingat, budaya tidak selalu benar sesuai firman. Firman selalu benar mengatasi budaya. Karena itu orang jadi Kristen dia harus segera mempelajari mana budaya yang masih diperbolehkan firman, mana budaya kebiasaan, aturan-aturan, etika dan sebagainya, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai firman. Kalau tidak, saudara punya berhala secara rohani. Nah, begitu kisahnya. Tuhan membiarkan karena melalui peristiwa ini Allah menjelaskan kepada jemaatnya jalan gereja. Ini saya awali dulu. Kok 4? Kok enggak 6 sekali ya? Kok enggak 3? Kok 4? Lea yang matanya kurang bagus. Rahel, matanya bagus. Saudara lihat orang cantik atau kurang cantik, jelek itu dari mata dulu. Lek mata ibu bagus, idepe malik, wis dah. Betul? Nah, karena itu banyak wanita yang pasang idep malik. Boleh enggak orang Kristen? Kok tertawa Anda? Gitu. Bulu matanya itu terbalik. Padahal bulu mata itu gunanya untuk menolak debu-debu supaya mata kita enggak infeksi. Dia kedip dalam hitungan detik itu. Cepet saking cepetnya kelihatannya diam. Orang Jawa bilang kalau idepe melorot akeh susaing. Lek idepe malek akeh rezeki. Nah, itu katanya, ya. Mari kita lihat Saudara. 4 ini Lea, Rahel, Silpa, Bilha. 2 ini gundiknya. Ini jalan gereja. Di akhir zaman ada 4 aliran gereja Tuhan. Katolik, Protestan, Pentakosta dan Pentakosta yang suam. Ini sampai Tuhan datang gak akan bisa hilang. Percayalah. Dasar saya di mana? Wahyu pasal 2 sampai 3. Jadi ada 7 jemaat, yang 3 sudah lenyap. Yang 4 ini gak bisa lenyap. Bok di apa-apa tetap sampai Tuhan datang. Kembali di bumi ini. Katolik, Protestan, Pentakosta. Satunya ini Pentakosta yang suam, itulah Laodikia. Pentakosta yang sejati itulah Philadelphia. Di atasnya Protestan, di atasnya Katolik. Ini bukan berarti yang satu sejarahnya itu ada sejarahnya, tapi di mata Allah Tuhan mengasihi semua. Nah, nanti semua disatukan untuk menyambut kedatangannya kembali. Nah, itu kisahnya. Di Fatsal 33 diatur strategi. Dari gundik-gundiknya anaknya terus istri Yakub sendiri paling akhir di sungai Yabok dia berdoa. Gitu kisahnya. Ya. Coba dibaca Fatsal 32 ayat 1 dan sampai ayat 3 ya, sebelum saya uraikan. Silakan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Nah, soal tempat penting. Tempat ibadah itu nilainya tinggi sebab Mahanaim. Di sini mereka ketemu dengan Tuhan. Ini tempat Tuhan berkemah. Ya, terus. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir daerah Edom. Iya. Iya, itu aja cukup baik. Ayo mari kita masuk. Tolong dibantu laser saya di tas saya. Poin pertama LCD, silakan.
Bagaimana saya mengatasi konflik? Ayo kita lihat dulu penyebab konflik. Yakobus pasal yang ketiga. Ayo kita baca. Surat Yakobus pasal yang ketiga itu bicara tentang lidah. Surat Yakobus intinya ada yang tidak perlu saya baca karena nanti ayatnya banyak ya. Intinya penyebab konflik itu adalah hawa nafsu, kesombongan, keegoan manusia. Nah itu. Terima kasih. Ya. Ini penyebab pertama. Yakobus berkata dari mana datangnya pertengkaran, peperangan. Dari hawa nafsumu. Pasal 3, lidah itu kecil tapi seperti kemudi kapal. Seperti api membakar hutan. Seperti kapal dikendalikan dengan setir kemudi yang kecil. Jadi pengaruhnya lidah itu hebat. Nah itu penyebabnya. Bagaimana saya mengatasi konflik? Saya mulai dengan penyebabnya. Ini areal konflik itu meliputi apa saja. Tapi saya mulai dengan penyebab, dengarkan. Kedua, penyebabnya adalah tidak satu roh, itu surat Korintus. Paulus berkata begini, orang rohani bisa menerima apa yang dari Tuhan. Orang duniawi nggak bisa. Lalu di situ timbul perpecahan. Aku pihak Kristus, aku pihak Paulus, aku pihak Apolos, aku pihak Barnabas. Itu jemaat Kristen yang sudah bahasa roh. Yang sudah dapat karunia mujizat. Yang mereka setia berbakti dengan semangat. Tapi ada konflik. Penyebabnya tidak satu roh. Seperti air dan minyak. Kan sama-sama benda cair. Kalau di sini saya minum separuh lalu saya isi minyak. Entah minyak tanah atau oli, pokoknya benda cair yang sama, sama-sama benda cair. Saudara akan tahu akan terjadi pemisahan. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Biasanya minyak di atas karena bidinya lebih ringan, berat jenisnya. Karena kalau sudah lihat di restoran-restoran ada benda kecil terus ada minyaknya, ada lilinnya lah, lilin kecil sumbunya. Itu caranya begitu, minyak di atas ya nyala terus, bawahnya air. Sama-sama benda cairnya, sama-sama manusia, bahkan sama-sama orang Kristen. Konflik. Why? Mengapa? Kalau tadi egonya, hawa nafsunya, kesombongannya. Nah ini masing-masing renungkan, saya dan saudara sedang bercermin dengan dari firman. Tapi ada juga karena memang gak satu roh. Sulit bersatu Abraham sama ponaannya Lut gak bisa satu. Esau dan Yakob juga gak bisa. Saudara lihat kesalahannya Esau ada 3. 1, dia gak suka hal-hal rohani. Yang diibaratkan suka berburu. Lain dengan adiknya Yakob suka tinggal di kemah, di rumah. Bapaknya, rumah ibunya. 2, Esau salah dosanya menjual hak sulung. Nah, ini sedikit. Pemuda-pemudi yang mau kawin. Kalau ada pasangan sudah hubungan suami istri. Boleh enggak diberkati di gereja? Boleh. Ada aturan enggak boleh. Itu hanya etika supaya jangan jadi siak. Atau jadi kesan boleh orang sembarangan. Yang penting diberkati. Nah itu bahayanya. Tapi kalau ngerti prinsipnya firman, kalau Tuhan sudah ampuni, siapa yang berani ngelarang loh? Ini konyol, kadang-kadang kebiasaan
mengalahkan firman. ADART ngalahkan firman. Budaya ngalahkan firman. Waktu konferensi pada suatu saat pendeta besar ini jatuh dalam dosa. Dia bertobat. Karena khotbahnya hebat, urapannya hebat. Diusulkan khotbah tingkat nasional. Satu pendeta bilang, enggak boleh. Masih ada yang lebih baik. Saya terdorong nih, sebentar blur. Apa prinsipmu enggak boleh? Saya bukan bela. Saya ingin setiap tindakan itu sebisa mungkin sesuai firman. Ya kan masih ada yang lebih baik. Persoalannya bukan masih ada yang lebih baik. Memang enggak boleh. Lalu saya kasih contoh. Daud. Tahtanya masih tetap. Tuhan yang suruh itu. Baru dia diam. Hati-hati membuat pertimbangan penilaian. Itu cerita jemaat Tuhan yang kekasih. Tapi kalau wis enggak boleh itu aja ya silakan. Itu namanya etika, pertimbangan seperti Paulus. Aku enggak mau makan daging supaya jangan orang yang hati nuraninya lemah terserandung. Jadi gampang terserandung siap. Ya memang hati nuraninya lemah. Enggak ngerti prinsip firman. Mau apa? Nah yang ngerti ngalah. Gitu loh. Ya puji Tuhan. Jadi saudaraku dosanya si Esau itu menjual hak sulung. Kalau ada calon pengantin sampai hubungan dia bisa. Tapi kamu kehilangan berkat sulung. Jangan nangis. Jangan nyesel kalau jalan hidupmu susah. Kamu tidak bisa dapat berkat sulung. Seperti Esau sampai nangis nggak bisa diambil Yakub. Ketiga dosanya Esau. Menyimpan kebencian tidak selesai-selesai. Ini loh kisahnya. Kebaikannya Yakub atau prestasi rohaninya Yakub justru kebalikannya. Ya, dia senang hal-hal rohani tinggal di kemah. Dia justru rela sop kacang merahnya ditukar. Dia lapar asal dia dapat hak sulung. Wah, cerita hak sulung nanti panjang. Ketiga, Yakub enggak nanam kebencian. Begitu. Ayo kita lihat poin demi poin ini tadi. Itu penyebab konflik. Kita lihat sekarang jemaat. Konfliknya itu meliputi bidang apa saja. Yakub pernah konflik dengan Tuhan. Sampai dia pincang. Itu seperti malaikat Tuhan. Tapi itulah yang namanya Allah menyatakan diri ke dunia dalam bentuk tertentu. Waktu Yesus lahir Allah menyatakan diri menjelma. Firman jadi manusia, jadi daging. Ini seperti malaikat perang. Itu Allah. Lalu Yakub bergumul kisahnya. Wah bergumul. Sampai mati. Ayo cepat, ini sudah fajar pagi. Aku mau kembali ke surga. Enggak, berkatono aku dulu. Loh, ngeyel lagi. Lepas, enggak mau. Ya wis dipukul. Pangkal pinggangnya. Dek pentong dia. Tapi malaikat ngomong, kamu bukan lagi penipu. Artinya Yakub itu penipu. Kamu menjadi Israel. Pangeran Allah. Pemenang. Dan buktikan itu. Sampai hari ini keturunannya pemenang. Dalam Nobel, dalam segala. Hebat. Ya. Nah ini konflik dengan Tuhan. Saya ingin mengatakan ini. Kalau Tuhan sampai ngalah dengan saya, ngalah dengan Anda semua. Anda kalah, Anda rugi. Tapi kalau sampai kita ngalah pada Tuhan. Kita beruntung luar biasa. Amin. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Mau ngalah sama Tuhan? Mau ngalah sama Tuhan? Seringkali Tuhan yang ngalah sama kita. Lihat Israel minta daging. Bosan dengan mana. Bosan dengan firman. Tuhan bilang, ya wis
tak turuti Musa. Tapi tanggung sendiri dampaknya. Kan begitu saudara. Konfliknya meliputi apa? Dengan keluarga ini, keluarga besar ini Yakub ini. Esau. Konflik dengan keluarga bukan ke akhir zaman nanti meluas habis-habisan. Waspada. Camkan, gak ada yang bisa tahan. Iblis akan cari peluang untuk mengkonflikkan bangsa-bangsa. Ayatnya ada semua, makanya Matius 24, bangsa dengan bangsa akan berperang. Keluarga akan mengalami anak-anak berontak tidak taat pada orang tua. Nah, ini dari mana? Ya jelas dari kedagingan. Tapi iblis meniup apa? Tipu dayanya. Konflik dengan keluarganya akan besar-besaran. Kebencian, salah pengertian, macam-macam. Ini yang menimbulkan banyak perpisahan dalam keluarga. Selanjutnya dengan sesama, ini. Dengan sesama manusia. Bahkan dengan sesama seiman, harusnya dengan sesama seiman, makanya ada acara itu fellowship. Ya kita makan bersama, minum bersama, ya bisa duduk. Manfaatkan ini bukan sekedar seremonial di gereja. Memang kelihatannya liturgi aturan, tapi itu ada makna firman. Kamu dibina, dibiasakan, kalau sudah kebaktian itu jangan cepat-cepat. Kamu punya saudara di dalam Tuhan. Nah, mungkin saudaranya si kok susah tak doa ya. Begitu. Kok tak kasih nasihat ya. Kan begitu harusnya. Kenapa tergesa-gesa? Ini kebiasaan yang tidak menguntungkan. Kalau nggak mau disebut kebiasaan yang salah. Di mana areal konflik? Dengan diri sendiri. Esau nangis. Bapak, tidak ada berkat sampai ditulis di surat Ibrani. Sekalipun Esau dengan air mata, dia tidak dapatkan berkat itu lagi. Baca Alkitab baik-baik. Esau mengasihani diri. Nyesal, konflik banyak dalam batinnya. Saudara, orang yang tidak bisa menerima kekurangan, kelemahan dirinya, dia akan menderita. Konflik terus. Dengan iblis. Nah, ini yang betul ini. Efesus 6. Kita bukan berperang dengan manusia agama Kristen. Sangat tabu. Dilarang perang dengan sesama agama. Agama Kristen diajari kasih, ngalah. Demi toleransi, hidup berbangsa, bersama-sama. Kita kan satu bangsa. Satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Loh. Coba itu Sumpah Pemuda. Bukan cuma hanya kenangan sejarah itu. Itu penting saudara. Kalau satu bangsa gegeran terus hancur loh bangsa itu. Hati-hati. Wahai bangsaku Indonesia. Bersatulah kamu. Apapun harga yang harus dibayar. Karena kesejahteraan satu bangsa itu dimulai dari kesatuan. Itu firman. Doa Yesus kan begitu. Yohanes 17 ayat 21. Bapa, jadikan mereka satu. Sinode kalau mau bersekala, ingat ayat itu. Jangan karena jabatan ketua. Jangan karena tersinggung. Anda mengorbankan kesatuan yang dibayar dengan darahnya Kristus yang mulia. Itu bodoh banget. Jadi saudara lihat tadi kembali dengan Tuhan keluarga. Terus penyebabnya sudah, nah ini caranya. Nah ini caranya untuk mengatasi konflik. Lihat, samakan sudut pandang. Jadi yang bikin Esau ini mau bunuh adiknya ini sudut pandang. Kamu nipu aku ya. Kamu ngelukai perasaanku ya.
Tapi loh, Kak, kan kamu yang jual hak sulungnya. Kan sudah tak kasih sak mangkok sop kacang merah. Ya gimana sih kamu ini? Gak bisa, aku kan anak barep. Sudut pandang itu gak bisa ketemu, percayalah. Tapi sudut pandang perlu dianalisa. Mana yang sesuai dengan firman. Bukan mana yang lebih cocok. Bukan mana yang lebih baik saja. Yang sesuai dengan firman. Nah ini makanya menimbang firman itu ada gembala, ada guru, rasul, nabi. Kan begitu. Supaya kita diajari. Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku baptis. Ajarilah. Lah kalau cuma tidak mau diajari gimana? Samakan sudut pandang. 2. Yakub pakai cara dikasih hadiah. Kata Raja Salomo, hadiah memadamkan amarah. Betul. Saut yang lemah lembut memadamkan pertikaian. Itu betul semua. Tapi tunggu dulu. Hadiah bisa dipakai iblis. Contohnya ketika Herodes ulang tahun. Ponakannya yang bernama Salome menari. Cantik dan menari. Tarian perut dalam sejarah itu. Kelihatan perutnya, hebat. Kalau sekarang tarian erostik. Tarian penuh dengan sensualitas. Herodes, ngomong, kamu minta apa? Tak kasih hadiah. Nah ini, hati-hati dengan hadiah juga. Dia pikir, ini minta satu kawasan yang subur, yang ada tamannya, kasih sama Herodes. Tapi gak duga, aku minta kepalanya Yahya Pembaptis. Aduh, sudah kadung ngomong ini. Makanya ada benarnya nasi, jangan suka janji. Tapi saya punya, janji tapi jika email. Kalau memungkinkan ya, kan tidak salah sih. Sebab orang dijanjin itu senang dulu, betul? Tanya istri-istri kalau dijanjini suami. Senang gak? Nanti tak beli no kalung berlian yo. Padahal sampai 10 tahun gak metu-metu. Tapi minimal kan senang. Asal dikasih embel-embel boleh toh? Nanti kalau papa dapat rezeki ya mam, tak tukokno kalung berlian. Boleh enggak gitu? Halo? Boleh ya wes bener ya. Jadi saudara hadiah. Memaafkan ini teknisnya. Esau enggak mau memaafkan. Makanya konflik gak habis-habis itu. Apa alasannya gak mau memaafkan? Banyak tentu. Wis gak usah diuraikan, renungkan aja diri kita masing-masing. Suka memaafkan gak? Bahkan saya katakan bukan hanya memaafkan, sampai kepada taraf mengampuni. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kamu mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, aku tidak akan mengampuni kamu, kata Tuhan. Logis. Fair. Tuhan itu banyak ngampuni kita. Loh kita ini kok gak mau mengampuni orang lain. Sampai Yesus memberi sebuah kisah. Ada seorang raja. Ya ada orang hutang banyak. Terus raja panggil, bayar hutangmu. Tuhan raja kasihani aku gak bisa bayar. Gitu. Ya wis tak bebaskan. Dia pulang senang. Ketemu temannya. Kamu kan hutang. Tak juta bayar aku. Bayar. Aku gak punya duit. Oh gak bisa. Tuh, masukkan penjara. Ada yang lihat dilaporkan sama raja. Itu yang raja beri kemurahan. Dia masukkan temannya ke penjara. Kenapa? Karena temannya gak bisa bayar. Dia gak mau peduli. Raja gak mau panggil dia. Tak batalkan. Masukkan penjara lebih hebat. Nah, kisah itu seperti hidup kita manusia. Bahkan hidup gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan. Ayo kita bercermin pagi ini. Maka saya katakan kalau firman tidak berhasil mengubah kita, rugi kita. Jadi saling mengampuni, saling memaafkan. Lalu bereskan hubungan dengan Tuhan. Saudara baca PR ya, saya sering kasih PR. Dikerjakan enggak di rumah? Ayatnya ngomong gini. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan baik, musuhnya akan diperdamaikan. Menarik ayatnya. Jadi Tuhan nunggu damai dulu dengan aku. Jadi
Cara mengatasi konflik saudaraku, samakan sudut pandang, beri penghargaan, hadiah, entah ucapan terima. Ayo ucapan terima kasih atau apa saja. Saling mengampuni, memaafkan dulu, mengampuni. Bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Itu kisahnya Yakob dan Esau. Yakob ketika dia membereskan dengan Tuhan. Sampai Tuhan yang menampakkan diri. Seperti malaikat perang, dia ngomong, kamu pemenang di hadapan Allah dan manusia. Saudara lihat pasal 33, ketika Esau tadi, adikku Yakob, dalam hitungan menit berubah hatinya Esau. Allah kalau sudah ngubah hati seseorang, gak peduli temperamennya kayak apa, wis gak ada, bagi Allah itu gak ada kesulitan. Itu saudara, ya. Oke, renungan poin pertama. Poin kedua, ayo kita lihat poin kedua. Bagaimana hidup saya bisa berubah lebih baik? Kan begitu. Hidupnya Yakob ini penuh tekanan, khawatir, takut. Sebab mau dibunuh kakaknya. 400 pasukan disiapkan. Pakai pedang semua. Ngeri ini. Mau dibelai Yakob ini. Yakob badannya mulus putih. Esau berbulu. Jadi kalau gelut pasti kalah Yakob ini. Teknis. Berkelahi kalah sama Esau yang suka berburu, berkelahi dengan binatang buas. Yakob suka di rumah, masak-masak. Ini bukan apa ya, laki tapi penampilannya kayak wedok, kayak perempuan. Bukan itu maksudnya. Hati-hati laki yang penampilannya kayak perempuan, berubah. Perempuan yang penampilannya kayak laki, berubah. Karena Allah ingin jenisnya masing-masing sesuai jenisnya. Bacaan kitab Kejadian. Ya, bagaimana hidup saya bisa berubah lebih baik? Tolong live streaming ini bisa kelihatan. Jemaat enak, yang live streaming tolong dipantau di HP. Itu multimedia makin cerdas, terima kasih. Berubah dalam hal apa? Lihat saudara, kedudukan di hadapan Allah. Kita ini manusia berdosa. Kalau kita ingin berubah kedudukan Allah, kedudukan kita di mata Allah. Artinya kita jadi anak-anaknya. Kita pasti diselamatkan, gak ada cara lain. Saudara harus percaya dan terima Yesus. Dengan mulutmu engkau mengaku, dengan hatimu engkau yakin. Dia Tuhan, dia juru selamat. Terimalah dengan iman. Berubah. Apanya berubah Pak Pendeta? Posisimu, kedudukanmu. Coba dibaca satu ayat ini aja. Yohanes 1 ayat 12. Ini ayat emas penting ini ya, dibaca. Yohanes 1 ayat 12, silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya. Semua orang, gak peduli bangsa apa. Kaya miskin, bodoh pandai, gak peduli jiwa baru, jiwa lama. Semua orang yang menerimanya itu Yesus Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya hak. Terjemahan yang tepat sama. Kuasa itu hak. Supaya menjadi, nah ini perubahan posisi. Menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ada dua, menerima, percaya. Orang percaya enggak mau menerima, itu bohong. Orang menerima enggak percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mau apa ini? Nah, kan gitu ya. Ini saudaraku perubahan hidup dalam hal posisi kedudukan kita di mata Allah. Ini paling penting, saya taruh paling tinggi. Dua nasib. Kesejahteraan hidupmu. Sehat, bahagia, kecukupan, sukses, melimpah. Siapa yang gak senang? Nah banyak kepercayaan di dunia ini yang diburu ini di poin kedua ini. Sampai rela korban jam dinding, sampai rela nyepi semalam suntuk, sampai jauh di gunung mana ya diparani. Satu tujuannya, supaya nasib rumah tangganya, kesehatannya, pekerjaannya, ya omsetnya meningkat, rezekinya. Hidupnya itu mapan sejahtera. Anak Tuhan harusnya begitu. Karena
Yohanes 10 ayat 10 dibaca. Iblis dan dosa membuat nasib kita hancur-hancuran. Tuhan tidak ingin begitu. Tapi kalau Tuhan punya rencana tersendiri, misalnya gereja di bawah tanah. Orang Kristen dalam tekanan karena situasi-situasi tertentu dalam dunia ini. Itu pilihan. Kamu dipilih untuk jadi juara dalam perlombaan iman. Wah, itu anugerah yang hebat. Nah, semua mati syahid, jangan takut. Saya ngerti dulu ini. Ya, ayo dibaca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ayo beri kemuliaan, puji Tuhan. Ngomong, nasibku berubah. Ngomong itu ya, ayo ngomong. Oh enggak percaya ya toh. Percaya ya, nanti saya tunjukkan. Jadi saudara, itu janji Tuhan. Aku datang supaya mereka beroleh hidup. Keselamatan tadi. Kedudukan di hadapan Allah, posisinya anak Tuhan. Selamat, pasti masuk surga. Yang kedua, sampai di dunia ini. Sejahtera, sehat, bahagia, lancar, kecukupan, sukses. Itu memang ada. Bahkan sampai ayat yang ditafsirkan rohani jasmani. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Kaya rohani jasmani. Sudah jelas itu. Jadi orang Kristen jangan ikut Tuhan. Jangan cari kaya. Jangan ngutamakan. Itu yang betul. Jangan cari kaya, cari melarat. Kan saya bilang, siapa bilang pendeta tidak boleh kaya? Itu keliru itu. Kalau pendeta tidak mau kaya, itu urusan tersendiri. Jangan bilang nggak boleh. Ini kadang-kadang keliru banget, sudah nyebar, sudah jadi keyakinan, lalu jadi kritik. Setan keblok tangan. Pendeta yang bagus itu, hidupnya jadi teladan, pakaiannya sederhana, pejap. Loh, dari mana kalau saya baca nggak ono niku. Itu tafsir, itu kerelaan Paulus bilang. Aku tidak menikah. Lihat Petrus kawin punya anak. Gak disebut. Bukankah aku boleh seperti Simon Petrus? Boleh. Tapi aku tidak mau. Kenapa? Sebab dia serahkan seluruh tenaga, pikiran dan waktunya buat Tuhan. Wah, pahalanya hebat. Paulus. Karena dia dulu dosanya paling gede. Bunuh anak-anak Tuhan. Karena dia gak ngerti. Jadi perubahan dalam hal nasib, 3 hubungan. Nah ini tadi kan gak mungkin ini Esau sudah marah. Tuhan, Esau datang dengan 400 tentaranya atau apa ya, gerombolannya gitu ya. Sebab ini Esau ini bukan tentara tapi dia punya anak buah. Esau ini sekarang Edom. Merah berbulu, waduh ngerikan. Yakub kelihatannya dia ngatur siasat. Tapi enggak berhasil. Kadang-kadang kita sudah mati-matian, sudah pakai strategi, pakai marketing. Satu ayat saudara cari. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah manusia. Ini bukan berarti perjuangan, usaha, pekerjaan, koneksi, belajar, pengalaman tidak berguna. Berguna, tapi terbatas. Ada masalah-masalah yang kau nggak bisa ngatasi. Kayak Yakub. Wis tidak bisa ngatasi Esau. Sudah disiapkan 400 siap. Yakub dibelek, istri, anak, bunuhi semua. Kadung emosi, makanya bahaya emosi. Raja Salomo begini, orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, hawa nafsunya, termasuk emosinya. Dia lebih dari seorang pahlawan yang mengalahkan kota. Hebat. Firman Allah itu kalau ngajar, cuman kita ini mau nggak ngiling-ngiling terus dipraktek. No. Waktu praktek itu berat saudara. Contoh, dulu saya, ibu sembahyang di depan.
Ibu ini sungguh-sungguh rohani. Kalau sembahyang sendiri nangis. Tapi begitu saya sembahyang di depan jemaat. Semaput saudara. Pingsan saking beredeki. Akhirnya ada berapa? Pak Gembala, jangan dikasih tugas saya ya. Kepoyo-kepoyo aku. Malah tak kasih tugas. Sebab kalau enggak selamanya dia gitu. Ngerti? Oh di training dulu. Kamu diajak waktu rapat angele banget. Mau di training apa? Dia akan guru sekolah, pemain musik. Sampai ngumpul orang zaman sekarang ini susah. Dia lewat medsos, coba aja. Harusnya orang bergereja mau rapat dia harus mau. Jangan cuma perusahaan sekolah. Gereja lebih-lebih karena apa? Kita sedang menanti peristiwa maha dahsyat kedatangan Kristus kembali. Kita sedang mengerjakan pekerjaan Allah yang nilainya tidak bisa dinilai dengan dolar, rupiah atau mata uang apapun. Membangun hubungan, berubah semua ini. Yakob mengalami. Nah, gimana caranya? Coba dibuka. Lanjut LCD. Kesimpulan. Nah ini. Caranya adalah iman pada firman. Jadi Yakob itu ngomong gini, ya Tuhan, ingatlah nenek moyang engkongku, kakekku Abraham, ayahku Ishak, bukankah engkau membuat perjanjian? Makanya ada ayat, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob. Ini caranya iman nono firman, tidak ada lain. Kalau mau nasibmu berubah, hidupmu berubah. Dua, kerja keras. Kerja yang rajin. Saya katakan bukan cuma kerja keras. Ada orang bangun jam 4 nasibnya melarat terus. Ada enggak? Oh banyak. Makanya kerja keras, yang rajin, yang jujur. Dan yang smart, cerdas. Kalau kamu cuma ngandal kerja keras, tidak cerdas ya, nasibmu sulit berubah loh. Iman dulu, kerja yang sungguh. Kata-kata yang positif, dibaca 1 Petrus, ada yang saya suruh bacakan ya. 1 Petrus pasal 3, ayat 8 sampai 12. Ayo, biar dibaca dulu, saya tak minum. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Praktekkan ini, kalau perjamuan kasih, ya praktekkan ini. Saudara, saya ingin kalau Natal, Paskah bukan saya yang datangi saudara. Saya kan pimpinan. Tokoh harusnya saya duduk sama istri Anda yang datang nyalami. Tapi dari dulu saya belajar merendahkan hati. Saking biasanya sampai jemaat lali itu ngerti, lupa. Karena Anda yang datang sama saya, agama-agama tertentu kan begitu. Masa yang Kristen enggak? Lupa. Tapi bagi saya belajar merendahkan hati. Oh Yesus saja cuci kaki muridnya kok. Siapa saya? Tapi kalau ditimbang sama firman, yo ojo ngono terus ngono, yo ngono ojo ngono. Wah indah ya datang. Saya sama Ibu Gembala. Tuhan berkati, terima kasih Bapak Ibu Gembala. Ya. Terus tangannya dicium. Mau? Nah ya sudah. Kapan saya enggak tahu. Ya, oke, terus cepat. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Oh hebat, terus. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah orang Kristen memang dipanggil untuk ini semua. Terus? Yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sebelum jadi berkat, memperoleh berkat. Berkat rohani, berkat jasmani, Sebab siapa yang mau mencintai hidup. Nah nasibnya mau berubah lebih baik. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Jelas terus. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat.
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Cukup. Ada kata harus. Saudara nggak boleh berdalih kalau saya harus taati dengan setia. Nasibmu berubah. Hidupmu akan berubah lebih baik. Itu betul, saudara. Betul. Ini caranya. Kata-kata yang positif. Orang dunia yang ngerti ini kok. Ini lagi di para motivator lagi galang ini. Bahkan ini intervensi ilahi. Lihat. Yakob tidak berdaya menghadapi Esau. Tapi Tuhan intervensi. Dijamah hatinya. Kakaknya yang keras kepala. Penuh emosi. Suka membunuh. Suka berkelahi. Dijamah. Jadi orang yang berubah. Aku berubah. Sungguhku berubah. Waktuku terima Yesus. Namanya dipulihkan. Yang gak mungkin ekonomimu, hutangmu, kesehatanmu. Kalau Allah sudah intervensi, gak ada yang mustahil bagi dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Ini doa, makanya Yakob doa semalaman. Hei jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Kapan kita semua mau doa semalaman? Kapan? Tunggu perang dunia? Tunggu gempa bumi yang hebat melanda di belahan bumi ini? Yesus gak ngajari gitu. Simon, berdoalah sejam bersama aku supaya kamu jangan kena pencobaan. Tidur malas, kakek alasan. Tidak mementingkan doa. Oh saya doa di rumah. Persekutuan bersama itu tidak bisa ditawar. Ada nilai sendiri. Watchman yang ngajar berkat korporat, berkat bersama. Tidak bisa disamakan dengan berkat pribadi. Makanya Tuhan bilang, di mana ada 2-3 orang berhimpun loh. Dalam namaku, ini berkat korporat, ibadah bersama. Online itu adalah kebijakan, strategi karena sejak COVID toh, itu bukan harus jadi paten. Ini bangsa-bangsa barat malas kalau minggu, berselancar ke pantai, apa namanya, suka ke hutan-hutan itu, gunung-gunung ya santai sambil buka televisi, laptop, ikut kebaktian online. Ingat loh, itu budaya. Alkitab bilang berhimpun bersama. Wajah satu dengan, karena nanti di surga begitu, nggak online di surga. Intervensi ilahi ini yang paling memungkinkan di antara semua. Kalau sudah Tuhan bekerja dalam hidupmu, nah makanya ayat ini coba bacaan. Efesus 3 ayat 20. Bagaimana Tuhan menjelaskan sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini menentukan. Ayo Efesus 3 ayat 20. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Nah itu gak perlu diragukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sama nyanyian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sudah pasti gak perlu dipikir, ditanyakan, diragu. Tuhan kok diam? Tuhan kok di mana? Cengeng banget baper. Kalau ngerti Tuhan itu pasti setia kok dia pada firman-Nya. Tapi persoalannya di mana? Dengar. Ayo. Doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini tugas kita. Terjemahan lain sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau Tuhan sudah intervensi kembali, saudara, indah sekali. Ayo kita doa. Tuhan kirim jiwa baru Matius. Doalah kepada yang empunya tuaian. Supaya dikirim tuaian. Kaya miskin bodoh pandai. Supaya Tuhan mengirim penuai.
Jemaat bukan cuma ngerti salam 300 jiwa. Jadikan dirimu penuh. Itu salah satu kehendak Tuhan. Sebab satu kali kalau kamu mati, jiwa-jiwa yang kamu menangkan itu hartamu yang terbesar. Itu pahalamu yang termulia. Entah lewat mengajar, sekolah minggu, kaum muda, remaja, main musik itu bisa menangkan jiwa. Saya baca satu kesaksian orang ini mau bunuh diri. Kelihatan nyanyian gereja. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil kau dan saya. Kau yang berdosa. Bapak ini gak jadi bunuh diri. Nangis turun datang ke gereja. Loh coba pujian. Para pelayan Tuhan Anda ini bukan action, ini bukan show. Anda sedang beribadah, cuma bakatmu di situ, talentamu di situ, tugasmu di situ, tunaikan. Ada pelayan Tuhan, satu orang bisa 5 tugas. Sesuai Alkitab, 5 talenta, 2. Jangan satu, sudah punya bakat satu, rewel bisa disembunyikan. Artinya banyak alasan. Mau jadi apa Anda itu? Sebagai orang Kristen, keliru loh saudara. Ingat satu kali kamu mati, gimana nanti hidupmu di hadapan Tuhan? Apa yang Yesus nanti kata? Jika kamu menghadap Dia. Apa Tuhan berkata seperti Matius 25, hai hambaku yang setia dan baik. Bukan cuma setia tapi rewel. Setia dan baik. Dan mengembangkan talenta. Ini Tuhan 5 jadi 10. 10 kerajaanku berikan padamu. Wah ini gak bisa ditafsir. Kerajaan di surga nanti kayak apa? Itu berarti tingkat kemuliaannya hebat. Kalau sudah Tuhan tolong, Dia intervensi dalam hidup kita, marilah pelihara persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara dengar khotbah ini, mulai Senin Selasa saudara lupa artinya, saudara mendengar firman, mendengar itu perjuangan. Menurut kata Yakobus, surat Yakobus, jangan cuma jadi pendengar tapi jadi penurut. Kalau sudah nurut kata Yesus, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukan serta memelihara. Artinya terus menerus, gak sampai hilang. Paham ya? Ayo, ini caranya. Saya tulis kesimpulan. Poin terakhir. Ayo. Bagaimana hidup saya tetap dalam rencana Allah? Ini yang paling penting. Sebab dunia mau hancur. Mau tahu ayatnya? Ayo dibaca 2 ayat dulu, cepat. Matius 24 ayat 35, 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya. Okay. Langit dan bumi akan berlalu. Iya. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, langit bumi akan berlalu. Jadi ada suatu saat betul-betul dunia ini akan hancur. Peradaban manusia akan hancur semua. Itu firman. 1 Yohanes 2 ayat 17. Lihat. 1 surat, bukan Injil, surat. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap. Jadi dia proses. Bukan akan lenyap lagi. Sekarang ini abad 21 dunia makin apa ya? Makin tua, makin bobrok, makin bosok. Kayak kayu sudah dimakan nih rayap, tunggu hancur. Itu maksudnya begitu. Sedang lenyap dengan keinginannya. Terus? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Luar biasa. Nah, bagaimana supaya hidup saya tetap dalam rencana Allah? Mengapa? Ini poin yang paling penting dari kisahnya Yakub. Saudara lihat, dia sampai disejarkan Abraham, Ishak, Yakub. Akulah Allah orang hidup. Jadi Abraham hidup. Gak mati gentayangan, gak mati lenyap. Baca Lukas 16. Lazarus yang miskin tapi diselamatkan. Di pangku Abraham di Firdaus. Orang kaya itu menjerit. Gak ada habis kematian, habis perkara itu gak ada.
Justru habis mati ngeri. Karena itu bunuh diri, hati-hati. Jangan sedikit mau bunuh diri. Kamu pikir kalau sudah mati selesai perkaranya. Lebih ngeri. Kalau tidak ada keselamatan. Bagaimana caranya? Ayo dikeluarkan. Pemain musik naik. Lihat. Jangan kehilangan iman percayamu. Dibaca Ibrani 10 aja supaya cepat. Ibrani 13 ayat 39. Dibaca aja ya. Ibrani 13 ayat 39. Mohon dengan kasih Tuhan para pemain musik. Silakan. Ya. Ibrani 10. Ya, coba. Ibrani 10 ayat 39. Betul? Ayo, mic-nya. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi jangan kehilangan imanmu. Jangan suka mundur-mundur ikut Tuhan. Ini cara supaya kita tetap hidup kita dalam rencana Allah. Jangan kehilangan kepercayaan dalam Kristus. Jangan tukar imanmu dengan apapun di dunia ini. Karena ini terkait rencana Allah. Rencana Allah itu sampai selamanya kekal. Semua program di dunia akan hancur lenyap. Saya senang nyanyian kuno. Takhta dan mahkota. Ini gambaran kemegahan dunia. Jatuh dan reba hancur. Tapi gereja Yesus tetaplah bakal. Lo coba. Gitu ya. Ayo lanjut. Musiknya lembut aja. Jangan mengasihi dunia. Kalau saudara baca di surat Yakobus. Siapa yang mengasihi dunia, dia menjadikan Allah musuhnya. Loh, itu kalau tahu uraikan dalam loh itu. Ketiga, setia walaupun pencobaan yang berat, tetap setia. Matius 24 ayat 13, siapa yang bertekun sampai akhir dia yang diselamatkan. Ini bukan berarti keselamatan kita ditentukan oleh kesetiaan kita, bukan. Oleh darah penebusan Yesus. Dan orang yang sudah diselamatkan dia pasti setia. Sebab Roh Kudus tidak ingin dia mundur. Filipi 1 ayat 6. Dia yang memulai suatu karya yang baik, apa keselamatan dalam hidupmu. Dia yang akan meneruskan sampai hari kedatangannya. Tapi ayat 12-nya, kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar. Artinya supaya kita setia walaupun pencobaan-pencobaan yang berat. Sebab pencobaan-pencobaan yang berat ini kalau ditimbang dari sudut kekekalan, dari kemuliaan Allah, Paulus bilang tidak sebanding. Tidak ada artinya. Karena itu surat Yakobus pasal 1 ayat 12 baca di rumah. Anggaplah semua pencobaan itu kesukaan saja. Ini orang pintar, ini orang bijak. Daripada sumpek, khawatir, bingung, takut, cemas di dunia ini. Anggap aja kesukaan. Sebab ada ayatnya. Kalau hatimu bersuka cita, sehat loh. Hati yang gembira obat. Ayat lain, kalau hatimu bersuka cita di hadapan Tuhan, maka dia akan meluruskan jalanmu, diberkati. Ngomel terus, menghalangi berkat. Baru terakhir, peka pada pimpinan Roh Kudus. Ini cara kita supaya hidup tetap dalam rencana Allah. Di mana hari-hari ini makin nyata, Yesus akan datang kembali untuk menyelesaikan rencananya yang kekal. Saudaraku, pilih. Jangan sampai terkecoh. Manisnya dunia, beratnya pencobaan, masalah-masalah. Ingat, semua enggak sebanding. Rencana Allah begitu besar buat saudara dan saya. Dimulai dari dunia nasibmu sampai dalam keabadian. Setia. Ayo kita berdiri bersama-sama.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo puji semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya undang Bapak Samuel maju ke depan berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Thank you Lord. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ayo angkat tangan dan doamu, katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Ayo semua menyanyi, angkat tangan. Kita sehati satu suara semua katakan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan, pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencana. Ayo 2 menit sembah, semua menyembah. Haleluya. Yalah para masih karamadu. Bersyukurlah pagi hidupmu dalam rencana, nasibmu diberkati, percayalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Curahkan intervensi hidup kami Roh Kudus. Dialah para pastor. Intervensi. Kami bodoh, kami keras hati, kami sombong, kami malas. Tuhan, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Pegang hidup kami Roh Kudus, supaya dalam rencanamu, ya Tuhan, sehatkan kami, berkati kebutuhan, pakai hidup kami, pulihkan konflik-konflik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Izinkan dia jamah hatimu, izinkan dia jamah hatimu.
tolong maya atas ya rata. Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Firman yang Engkau bagikan hari ini ya Bapa, menjadi dasar dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami lalui. Engkau tahu Tuhan, di setiap langkah kami, bukanlah jalan yang lurus, bukan jalan yang baik, tapi begitu banyak pergumulan, goncangan. Apalagi di zaman-zaman akhir ini ya Allahku, Engkau tahu Tuhan kesusahan anak-anak-Mu. Mari Roh Kudus, melalui firman-Mu ini, kuatkan kami ya Bapa, mampukan kami melewati setiap badai hidup yang ada. Kami percaya Tuhan, di depan Engkau telah menunggu kami. Tangan-Mu terbuka. Tangan-Mu terbuka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan ekonomi kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi dasar kekuatan kami dalam melangkah maju Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Tambahkan kesehatan, hikmat, kekuatan. Buat setiap impiannya Tuhan tercapai. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini ya Bapa. Engkau berkati di segala aspek hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang jemaat kerjakan, Engkau akan berkati. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.